Balik lagi di unboxing. Ada nggak sih liquid tai gitu, nggak ada ya? Gue yang nyuruh dia, Bo, cobain. Gue mikir dulu ya, ntar dulu ya. Vape nih ya soal rasa bukan soal Rispo, bukan soal Eri Makmur, bukan soal Taruh. Di tanah siloka, seraya langit ku jaga di atas kepala. Rentetan rima membakit selera. Coba disisir kumisnya. Oke guys, balik lagi di unboxing. Malam ini kita bakal mengunboxing yang tidak ada boxnya. Brand yang sempat bukan gue remehin sih, gue rendahkan lebih tepatnya ya. Karena mereka cuma bertiga ya, trio kwek-kwek. Makanya mereka menamakan grup mereka adalah Trimas Kentu. Yang barusan rilis cover lagu di YouTube-nya Kata Juragan ya. Kenapa lu batu-batu? Jangan lupa subscribe ya. Sangat nitip subscribe dia. Oke, kita welcome dulu buat dari apa namanya nih? Tim, grup atau ya dari Radik Distribusi lah pokoknya ya. Selamat datang buat Ivan, buat Lord Henso sama Joe. Yang sebenarnya udah podcast berapa minggu lalu lah, 3 minggu lalu ya di podcast sebelah ya. Nah, kita nggak akan bahas kenapa mereka bikin Radik, tapi sedikit yang pengen gua koreksi dari podcast yang di sana itu ya. Jadi di situ diceritain ya kenapa lu bikin Radik akhirnya dulu dari awal nge-vape lah sampai diceritain. Tapi soal Ivan join ke Radiknya ini kayaknya perlu klarifikasi guys. Soalnya setahu gue ya kan gue emang Anabel gue emang selalu tepat gitu. Dulu itu yang mau ditarik Lord Henso itu Opa Dike. Terus nggak dapat Opa Dike ya. Kayaknya Opa Dike lebih milih ke Preva gitu kan ya. Jadi dia narik Ivan gitu. Ini nanya ke siapa? Ke gua? Ya terserah kalian siapa yang mau jawab kan? Kayaknya Henzo yang bisa jawab ya. Ya kan lu juga, oh iya. Iya, kena awal mula berarti Iya, kan. iya. Di saat mungkin Henzo mau narik si Opa Dekai kan waktu itu gua masih sibuk sama project luaran gitu kan. Enggak, waktu itu lu lagi jadi tukang flip. Oh, lagi seru-serunya nge-flip ya. Iya. Oh, okay. Jadi ini ceritanya ada penyesalan dari Dike? Enggak. Oh enggak. Enggak. Ini dari gua yang gua tahu itu ceritanya tuh enggak gitu. Ceritanya kenapa ada Ivan di sini? Karena bisa jadi kalau waktu itu Opa Dike mau, enggak ada Ivan nih. Oh, gua adanya nggak masuk, bisa. gitu ya. Oh mungkin enggak, Joe- beda. Opa Dike pada saat itu rencananya beda, bukan Redix. Redix itu bahkan belum ada di pikiran saya waktu itu. Oke. Opa Dike itu awalnya saya minta dia untuk gabung di UAP. Tujuannya untuk Pabrik. di UAP ya, pabrik untuk sebagai konseptor lah dia ya. Oh, gua pikir suruh ngebrew. Enggak, konseptor. Brewer udah ada, dia tinggal konseptor aja. Oh, lu meragukan dia ngebrew berarti? Nah, Kak, lu ketawa lu dia kok nggak memang enak nggak banget. bisa kayaknya. Dia nggak bisa kayaknya. Jadi gua mau tempatin dia di jadi konseptornya untuk produksi, pengawasan atau dan lain-lain. Ini mengepalai lah, Emang pabrik harus ada konseptornya? Hah? harus dong. Lebih tepatnya leader mungkin di Leader. Leader juga oke lah. Oke. Oke, tapi lebih ke konsep sih gua maunya. Soalnya pada saat itu kan di pikiran saya kan belum ada Radik sini ya. Nah, sebentar. Misalnya waktu itu Opa Dike mau, kira-kira Radik sini ada atau enggak? Mungkin bisa enggak. Hah? Mungkin Bisa bisa jadi enggak. nggak ada? Hah? Mungkin jadi tetap UAP. Oh, tapi nggak ada dia dong. Bisa jadi ada dia. Oh, bisa tetap ada dia. Iya. Ini lu mau bikin Avenger atau gimana ceritanya? Lu comot-comotin nih. Betul. Eh? Boleh dibilang kita bentuk Avenger juga ya. Iya kan? Ya. Tapi Avenger nambah terus, Pak. Lu 3 terus nggak mungkin. Oh, udah nambah Udah ya? nambah 2. On the way lagi ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Siapa nih? Siapa nih? Ada. Nggak bisa kita kasih tahu. Oke. Sebentar nih bapak-bapak ini rapi sekali ya, nggak kayak mereka pada saat kunjungan ke toko ya. Ini lebih kayak agen asuransi sama leader MLM ya. Ya leader tuh cocoknya MLM. Nah,
Kalau lo tadi ngomong leader siapa tadi lu? Leader MLM, cocok kan? Mantan leader MLM. Kita menunjukkan kesuksesan kita ini. Nggak, ini belakangnya coba lihat, belakang ada MW-nya tulisannya. Lu apa Allianz? Lu apa? Allianz. Apa ini? 30 hari menuju milioner. Oh iya, lupa lagi gua. Astaga. Oke. Nah, kayaknya udah sukses emang pakai jas. Enggak gitulah. Kenapa? Kita harus Kenapa visionaris gitu loh. Harus pandangan kita tuh harus jauh ke depan. Sebelum kita sampai sukses, ya kita harus membuat diri kita tuh akan sukses gitu. Bukan mau nyalon kan? Nggak perlu, kita nggak perlu sampai ke situ. Nggak Dia perlu. kayak komentator bola. Tinju. Iya, mirip. Dia mirip komentar bola. Nah, tapi kan dia emang tukang komentar, apa aja dikomentarin. Bola aja mungkin belum lu komentarin, Pan. Oke, udah berapa bulan berarti Radix dari setahu gua sekitar Juli Agustus ya? Lahirnya sih di bulan Mei ya sebenarnya. Oh, Mei. Lahirnya bulan Mei. Lah mau setahun dong, ini April, Iya. Pak. Sudah mau dari setahun Mei? lahirnya. Tapi proyek kita memang dimulai dari bulan Juli. Oh, gue taunya waktu rilisnya ini ya sebelum Paper lah waktu itu Iya. kalau nggak salah ya. Juli gue udah lihat ya udah mau kelihatan ada. Kayaknya gue produknya itu dapetnya di sekitar Agustusan. Ya ini pertama dulu kan si Iya, BP kuning. BP kuning. Tapi udah dari Mei. Dari Mei. Lahirnya Redix itu di Mei. Nah sebentar ini agak lucu nih. Mei, Juni, Juli. Ya oke lah 3 bulan ya. Belum bikin produk dong 3 bulan ini. Bayarannya pakai apa, Pak? Kok diem? Oh, kita kalau serius dalam berusaha bisnis ya kita harus berani untuk invest. Ya, kapitalnya udah disiapin dulu sebelum Kita mulai. siapin. Jangan open PO. Kita harus siapin Iya, kan keseriusan. itu safety. Dan awalnya itu Open 2 PO bulan kan itu. safety. Kalau open PO itu nggak pede sama produknya sendiri bahkan. Oh gitu ya? Iya, Iyalah. kalau kita Emang lu nggak open PO? nggak, Oh nggak open PO? Ready terus. kita nggak pakai open PO. Ready dulu baru jualan Ready gitu. dulu. Oh, Redix tuh nggak pakai open PO. Dan kita awalnya nggak pakai karyawan. Jadi Om Dupe, saya bingung mau jawabnya. Bayar karyawan pakai apa ya? Memang nggak ada karyawan. Karena emang nggak ada yang dibayar. Bertiga. Oh gitu ya? Ya. Setelah launching baru kita rekrut Cari karyawan. admin, Satu, ya kan? baru Nah. satu. Gitu. Oh, paling nggak kan? Si Bapak Komisaris kan nggak perlu dibayar dong komisaris dia. Komisaris. Belum kepakai pada saat itu. Karena belum ada rute. Orang-orang bingung komisaris siapa Nah, lagi? Bentar. Gue nanya nih, ini kan kalian memang ya teman-teman semua yang nonton pasti udah tahu lah, kalian sering jalan-jalan ke web store gitu. Emang dari awal udah di planning begitu, mau jalan-jalan? Idenya memang dari Mei lahir itu, pasti kalian mikirin rasa dong. Iya Enggak. betul. Enggak. Awalnya. Kok nggak kompak nih gimana? Nggak, Woi. rasa nggak begitu terlalu memikirkan rasa. Karena Ah. kita percaya kalau rasa yang cukup diterima dan cukup enak udah pasti diterima. Nggak, karena sebenarnya gue tahu si Enzo ini dulu udah pegang terus rasa ini. Ya kan? Iya, Lu ada. pernah tawarin gue, lucu nih. Memang belum ada maksudnya ngerasanya kayak gini gitu. Tapi masih lu edit lagi, tapi lu cobain gua nggak sekali 2 kali gitu. Setiap Iya. kali hampir unboxing kalau nggak salah. Gue inget banget pertama kali lu cobain gue ini yang bebek ini waktu si Nanda Lambe Turah kesini. Iya, betul. Ya kan, lu kasih coba gue. Itu udah lama banget. Lalu setelah itu lu rubah-rubah lagi, berarti kayaknya lu udah punya rasa gitu. Tapi kan planning jalan-jalan lu ini apa setelah ada rasanya? Oh kita jalan-jalan ya gitu, apa gimana? Pertama kali kita gabung, rasa memang udah ada, Hmm. tapi belum fix lah ibaratnya ya. Tapi kita lebih matengin dulu konsepnya. Nah iya, terus konsepnya keluar kenapa nongol jalan-jalan itu keluar dari mana? Ya kita kan gabungan dari 3 orang yang mempunyai pengalaman, masing-masing punya pengalaman ya. Hmm. Saya di jalur distri, dia di jalur retail. Ya, ini Dia dia. jalur ngeflip. Yang nge-flip retail, nge-flip. Oke. Retail udah pasti Oh nge-flip. iya. Retail udah pasti ngeflip. Oh enggak dong. Ah? Ngeflip udah pasti retail.
Ya kalau retail nggak Tapi retail belum tentu nge-flip dong. Retail kan di flip ya, dari modal ya di flip jadi berapa, MSRP itu flip juga, cuma flipnya teratur gitu loh. Oh, enggak gitu dong definisi flip itu kan enggak gitu. Definisi flip itu di atas RRP. Enggak gitu dong. Definisi flipnya kan enggak gitu. Saya kebetulan dia akuntan nih. Dulu juga ada bikin program buat direct to customers D2C di produk konvensional yang lainnya. Oh, jadi itu gimana? Produk konvensional sebat maksudnya? Iya. Oh gitu ha. Ya. Jadi ada program rokok konvensional yang saya program untuk D2C direct to customer. Itu saya aplikasikan juga beberapa di sini. Oh. Ya, jadi kita gabung semua ilmu, kita gabung jadi satu, kita bikin satu konsep. Kayak gini nih jualan. Ternyata dia punya. Gua nggak terlalu kenal Joe ya, tapi ternyata lo dari situ gitu. Kepake di sini. Ada beberapa yang kepake. Oh ya? Ya, contohnya jalan-jalan itu kan programnya konvensional ya dong. Seperti dia kunjungan kemana, ke tempat-tempat area Enggak, ramai. setahu gue gitu. yang pergi sales dia tuh. Nah, ini yang berbeda dari kita. Jadi kita melihat, oh daripada kita pakai sales dulu ya untuk memulai, akhirnya nanti birokrasinya terlalu panjang gitu loh. Nanti sales report ke kita lagi. Kenapa nggak kita dulu yang turun ke lapangan, kita tahu dulu masalahnya, kita coba selesaikan, kita buktiin bisa rampung, baru kita terapin ke karyawan. Ya, gitu. kita kan juga ngerti, kita di dunia vape ya. Kita tahu ownernya baperan. Contohnya? Kalau jadi kita yang datangin Contohnya? aja. Contohnya? Ada. Contohnya? Ada. Jadi kita ngerti gitu loh. Jadi dia bilang oke, kita jalan. Oke, jalannya supaya bisa ketemu owner vape. Ya udah kita yang datang. Jadi kita combine ya. Iya. Kombinasi semua. Kombinasi, jadi sempurnain. Lu kan sebagai distri juga sering datengin sales dong. Gue tahu rasanya didatengin. Oh. Tapi makanya kenapa kita setiap jalan kemana kunjungan kita tidak janjian. Hah? Tidak janjian dengan owner-owner toko. Jadi ya di daerah itu ya udah kita muter aja di daerah itu ada toko vape store mana. Di vape store-nya itu entah ada owner atau tidak atau hanya ada vaporista, ya udah kita tetap kunjungan. Berarti lu tiba-tiba datang aja gitu? Iya. Iya. Berarti Kita benar-benar mau tahu keadaannya. besar kemungkinan mereka nggak kenal lu dong? Iya dong. Beda halnya begini, Pe. Ini yang Ya membedakan. kalau dia masa nggak kenal? Ada Banyak. juga yang nggak kenal. Banyak. Banyak, Pe. Yang nggak kenal lu banyak juga. Nah, Ya beda. kan memang gue bukan sales ya. Nah, Gue justru lebih suka datang gak ada yang kenal. Bedanya gini, Pe. Kalau misalnya gue lihat brand-brand lain ya, itu udah tujuannya memang jualan kalau datang ke toko-toko orang, Pe. Lalu nggak? Dia udah janjian dulu. Bos lu ada nggak? Nanti jam berapa? Gue kesana ya, datang sama bos gue lah, atau ntar gue datang lah kesana. Kalau kita kan tujuan kita bukan jualan sebenarnya. Oke. Ya, kita makanya dari dulu kita bilang kita tuh kasih solusi buat toko-toko. Makanya kita pengen ketemu sama toko-toko. Kita tahu problem mereka yang terjadi di lapangan itu seperti apa. Nah, baru mereka tertarik nggak sama kita. Kalau mereka tertarik sama kita, otomatis mereka akan memilih produk kita untuk dijual di tempat mereka gitu. Itu final, itu hasil akhir di belakang kalau untuk jualan gitu loh. Tapi lu cari dulu misalnya nih toko yang datang nggak punya masalah. Nah, nggak mungkin. Nggak mungkin. Hah? Nggak mungkin. Wih. Setiap toko pasti ada Pede problem. banget. Iya, karena setiap kali kita datang tuh ada aja problemnya kan. Ya kita datang misalnya, ya kita ketemu sama vaporista, nggak ada ownernya. Di situ kita tanya, gimana penjualan sekarang? Nanti dia bilang, wah begini om, begini. Kita lihat tuh sekeliling toko. Kita lihat tokonya, bener nggak? Tokonya beres nggak? Terus ownernya aktif nggak di situ? Kita tanya, oh Pak Bos sering di sini nggak? Sering kontrol nggak? Sering tahu nggak? Nah di situ kan dari situ kita udah tahu barang-barang yang mereka stok tuh seperti apa. Itu kan kita udah bisa kalkulasiin daya beli dia, daya jual dia. Nah, bagaimana mereka mengatur perputaran barang itu sampai mereka habis harus stok lagi, itu juga kita harus tahu. Dari situ kita bisa menyimpulkan, kita baru bisa kasih solusi ke dia. Nah, mungkin pada saat itu kita nggak bisa langsung ngobrol sama vaporista untuk memberikan solusi yang terlalu panjang, tapi paling tidak kita memberikan trust kepada vaporista bahwa dia bisa jualan gitu loh. Nah, dia bisa jualan dan kita sekaligus kita bilang, oh ya, kita
otomatis kita nggak munafik, kita juga perkenalkan kita siapa, ya kan, kita dari mana, nah kita tuh punya produk apa. Bukan ya harus kenalan dong, kan lu KOL-nya brand ini kan. Ya, nah kita kenalan, kita kasih coba produk kita, stop sampai di situ. Jadi makanya kenapa kita kadang-kadang kita datang ke Jawa Tengah, kita bolak-balik sampai 2-3 kali. Kita tuh nggak yang satu kali kita menargetkan, gua kalau datang ke sini harus gol, harus jadi, harus itu jualan. bukannya karena distri sana nggak mau ngambil barang lu? Oh enggak juga. Baik kok, distri-distri semua kooperatif sama kita semuanya. Oke. Baik-baik aja. Ya walaupun pada akhirnya mungkin melempem penjualannya mereka, ya kita nggak tahu sebabnya karena apa. Tapi Nah kalau udah ada distri kenapa lu mesti turun ke sana gitu? loh, kita memastikan dong. Memastikan produk yang udah kita taruh di distri, yang kita jual Kan ke yang distri, distrinya bayar tagihan. bayar. Ya dong, dia jual nggak ke bawah. Nah, sampai ke bawah Yang ini penting kan gimana? tagihannya beres. Loh, Bukan, barang bukan. kita keluar nggak sampai ke retail, sampai ke customer. Penilaian suksesnya kita tuh Nah, bukan cuma kita tuh nggak- jual ke distributor Betul. aja. Dulu kan pengalaman gue waktu ngebangun produk-produk itu, gue cuma taunya Mande. ya Mande yang sekarang ditiru sama yang nggak punya ide itu ya. Gua makan restoran. Oh, ada yang tiru. Oh, dia ternyata gue juga inget dia, gue pernah motret padahal mandenya dia. Iya. Dupe, proyeknya Dupe. kok Bahkan itu. mande itu ya kalau ditarik balik sebelum Sunday itu udah ada mandenya dia. Oh, Karena dia kan dia nggak tahu kali. Karena Sunday-nya, kalau Sunday MK kan itu basically Twisted, rebrandingnya ya, Twisted Twisted Smashes gitu. Tadinya bukan Sunday. Jolly Along Sunday kan gitu Iya. kan. Abis Twisted Smashes. Smashes baru gua keluarin Monday, baru Jolly Along Sunday si MK gitu. Sekarang ada lagi nih plagiat, aduh. Nggak ada ide gitu loh, bingung gitu. Katanya dia punya tim kreatif loh, Hen. Ya, makanya ini kan udah bisa buktiin ke Dupe. Iya. Yang kerjanya banyak aja Dupe kayak gitu. pernah ngomong sama gua di mobil, Van, perusahaan lu mesti punya tim kreatif yang seperti si itu. Lihat dia tuh. Iya anjing. Ya, dia bilang, lu butuh begitu. Otaknya pintar banget. Jadi bosnya itu disuruh kerjanya begini. Bos, lu hari ini ngomongnya begini. Oke, gua olah-olah. Butuh orang yang kreatif seperti itu. Nangkapnya di mana? Biasa orang-orang TV. Ada produsernya. Iya, gue kepikiran tuh, Hen. Tapi setelah gue lihat ternyata dia juga plagiat. Ternyata wah, pinteran kita ternyata ya. Makanya bukan nggak percaya sama karyawan. Tetap ini produk kita yang harus bisa memaintain sendiri. Jangan terlalu banyak nyerahin ke bawah, karena yang bawah itu cuman kita bisa sebatas delegasiin aja gitu. Anjing ini bukan menjatuhkan ya, itu kan dia ya. Iya. Tapi tau gak sih kenapa gua merasa tercorengnya? Karena dia anak terima kentir tuh. Pengkhianat. Ya udah consider ya pengkhianat lah ini. Ini mainan jadi orang suksesnya udahan belum? Oh mainan doang itu. Oke, baru keluar. Gua nih buka Radiknya ya, sekarang. gua buka. Dalamnya Radik by Giordano ya. Iya. Ya, gua- Kebetulan jadi gini, kenapa? Ini ada ceritanya juga, Pe. Kenapa Giordano? Jadi perusahaan Giordano itu yang dari Malaysia kemarin sempat datang ke kita. Dia lihat nih brand-brand yang beberapa brand yang lagi maju tuh apa aja, ya kan? Nah, dia melirik Radix. Dia bilang, Sebenarnya Giordano yang di mall-mall itu. iya, Iya. ini Giordano asli, kasih lihat labelnya. Ya, ini Boleh aja. nggak katanya seluruh karyawan lu pakai Giordano katanya gitu. Kita di gitu? endorse. Iya. Nah, Oh, boleh iya, nggak? sedap. Gitu. Oh, boleh banget. Tadinya kita mau Fred Perry, cuman kayaknya Kayaknya Fred Perry-nya yang nggak mau. Iya. Kalau nggak buaya ini lelah kos gitu kan. Oke lah, mulai ya. Tapi ternyata itu endorsan. Gue pikir kalian mau bikin kaos partai. Nggak bercanda ya, PA, itu bercanda. ini salah satu bentuk keseriusan kita gini, bahwa kita mau brand kita tuh serius. Ya karyawan. Harus diliatin banget Giordanonya gitu. Karena nggak ada yang polos, Pe. Yang lain ada gambar kudanya, gambar naganya. Gue bilang, udah cari yang Nggak, gampang. Oh, gitu. gambar naganya ada nih gue. Enggak, kita buktiin ya minimal bukan bikini konveksi lah. Iya. Oh, Ya, kita pakai oke. brand. Tanggung lo mending buaya sekalian lah kos. Agak over. Bentar, buayanya ngadep sini apa ngadep sana? Oh, yang mahal, Pe. Yang ngadep sini. Iya. Yang ngadep sana krokodil. Krokodil.
Udah, lu masih mau play apa? Cosplay jadi orang sukses? Oh iya, buka dulu ya. Panas, Cuk. Biasa pakai kaos ya. Iya, mereka ini cuma cuma cosplay doang mereka. Karena ya gue lihat sih cukup sukses lah ya. Karena Amin, udah nggak ada yang amin. pakai motor kan? Oh. Kita terselamatkan di sini. Bentar kunci mobil. Emang mobilnya apa sih? Kita sopir, nggak ada pegang kunci. Sopir, sorry. Hak miring, hak lurus. Oh, hati tidur nggak ada hati. Tidur nggak ada. Oh, yang partner baru juga pakai hamiring ya kayaknya. Hak miring. Oh, sedap. Itu salah satu syarat juga sih. Kayaknya di endorse juga gitu. Tadinya mau gue undang juga, cuma kayaknya kejauhan ya. Waktunya nggak ini, tapi ini pas kebetulan ada Pingu di sini. Ini yang gue belum tahu nih. Nah, Ini Di bukannya coming soon. coming soon. itu baru. Nggak, kayaknya gue yang unboxing Ya. pakai es batu deh dulu. Intinya lu nggak bisa lari jauh dari kita aja. Nah, kalau gue di unboxing iya, tapi cuma itu kenapa bisa ikut-ikutan gitu yang hijau tadi? Ya mereka tahu masa depan. Maksudnya? Ya mereka ngerti masa depan di mana, makanya mau sama kita. Masuk hand. Coba kamu lihat ke situ, terang nggak? Itu Ya, kita, jelas itu softbox, friend. itu kita. Lu nggak mungkin dong datangnya begitu. Kenyataannya mau, no. Kenyataannya mau. Enggak, itu setahu gua kan itu pabrik liquid ya. Statusnya kayak uap lah berarti. Betul. Iya kan? Ya. Ya dulu OEM-nya banyak sampai akhirnya, dan itu adalah produk mereka pertama as a brand-nya mereka kalau nggak salah, ya kan? Yang gua unboxing pakai es itu. Terus jadi gabung di sini, gua nggak tahu jadinya gimana gabung di sini. Jadi produk lu atau dia marketingnya Redik yang pegang. liquid tetap bikin dia bikin. Why not dong, harus. Why not? Tetap produksi wine. Jadi yang jualan lu. Apapun produk dia punya Redik. Berarti lu yang nawarin ke toko-toko. Betul. Dia nggak jualan lagi. Nggak boleh. Hanya Eksklusif berarti lu. Iya. produksi aja. Berarti yang dulu megang produknya dia nggak bener gitu, nggak jalan. Kita nggak bisa bilang kayak gitu ya. Karena kan berarti lu memberikan alternatif yang lebih baik gitu. Itu kita nggak tahu pandangan dia terhadap yang dulu. Oke. Cuman dia memilih kita kan berarti kita lebih baik. Kan kali kita undang aja. Boleh. Biar yang ngomong sendiri. Boleh. Oh, nextnya itu berarti. Nah, bentar. Ini sama Intel juga bentar lagi tuh. Intel. Oh, yang sebelah prosesor ya. Nah, itu lebih kayak AMD deh. AMD. Bentar nih. Yang waktu gua bukan roasting ya. Waktu itu gua agak merendahkannya karena gua anggap satu brand yang belum matang banget. Ya, waktu itu gua masih sering jalan-jalan akhir tahun kemarin, mungkin dari Oktober, November, Desember sampai Januari lah. Gua sering-sering jalan ke toko gitu. Yang gua belum banyak lihat ini nih waktu itu gitu. Sama yang hijau lah, waktu itu yang hijau juga sempat ada gitu. Terus waktu itu gua ngocehnya karena tiba-tiba kalian ngeluarin yang Hijau. Radix Salt. Oh kan? iya. Langsung 4 gitu. Terus tiba-tiba jadi 6 gitu kan. Kayaknya belum lama banget tiba-tiba terus ada Pingunya juga gitu. Yang berarti dari 2 menjadi 9 itu dalam hitungan minggu doang gitu kan. Yang gimana lu gorengnya, Pak? Lu cuma bertiga gitu. Ya kan? Terus lu ajak Gio dan segala macam. Terus sekarang ada Cox juga ya kan. Namanya masih Cox sama? Masih. Bukan Radix Cox gitu. Enggak. Maksudnya Cox kan- Limun by Redix ya itu sih. Kepanjangan, Pak. Kita ada tambahin sedikit. Mungkin nanti bisa kita kasih tahu. Cuma sekarang mungkin belum waktunya Om Iya. Dupe gitu. Ditunggu aja teman-teman ya. Terus masukan Om Dupe itu salah satu fokusnya kita. Jadi masukan Gua Om ngasih Dupe masukan apa? kayak misalnya cacian Om Dupe itu jadi masukan kita. Jadi concernnya kita. Jadi sebenarnya kita bukannya cuma kerja bertiga doang sih sebenarnya. Oh, kalau nggak salah ada quote-nya dari Mami Widya. Apa tuh? Celatumu motivasiku atau apa gitu. Celotehmu motivasiku. Celatu kalau bahasanya dia.
Dan yang pengen gue omongin adalah kan kalian udah waktu kalian ngeluarin Radixart kalian bilang kalian pengen menggapai segmen yang di luar open system. Tetap open system tapi yang pot mungkin kalian bikin Radixart. Terus kalian bikin yang fruity dingin pakai Pingu. Nah itu kan fruity dingin juga yang hijau itu tadi. Iya. Berarti Ada perbedaan nanti. sama kayak yang Pingu gitu. Oh beda. Oh beda. Beda. Nanti makanya kita tunggu tanggal mainnya. Kan gue tahu rasanya itu ya. Oh iya. Beda. Oh, rasanya beda. Nanti kita akan rilis the next yang pembaharuannya dari ini. Bahkan botolnya, kemasannya, semua labelnya semua beda. Oh. Ganteng dan udah pasti enak karena yang QC kita lagi. Gitu. Kita nggak pakai orang pabrik doang. Nggak, kalau yang QC kalian ya, gue ragu gitu karena kalian bertiga ini belum ada yang pernah sukses bikin liquid. Loh, buktinya itu flamenco. Sekarang, maksudnya dulu gitu. Inilah buktinya itu, makanya kita ke situ. Oh. Kami memberikan janji dulu, baru bukti gitu loh. Oh, gitu. Iya kan janji di awal di bulan Mei ya kan, janjinya di Mei. Buktinya mungkin di bulan April nih, gitu loh. Nggak ada April yang tahun berikutnya tapi. nggak ada yang bukti dulu kan? Nggak ada. Nggak pernah ada yang terjadi bukti dulu, janji dulu. Kalau janji. dibilang Dimana-mana belum janji ada yang selalu di depan ya. belum ada yang sukses bikin liquid, ya tergantung dari sisi siapa. Kalau dari sisi saya, ini liquid pertama saya. Oh shit. Iya. Langsung sukses ya gitu. Nggak, kalau reputasi mereka berdua nih ya, dia pernah sebenarnya cukup sukses secara exposure, secara drama dia sukses banget dulu. Cuma secara jualannya gue nggak terlalu tahu gitu. Cuma pernah sukses banget. Cuma ya udah akhirnya nggak sustain, dah nggak ada lagi sekarang Ya, gitu kan. Itulah butuh kombinasi makanya. Ternyata gue nggak bisa kerja sendiri, dia pun nggak bisa kerja sendiri. Dia juga mungkin nggak bisa kerja sendiri. Akhirnya mungkin dengan kita bertiga kerja bareng. Nah akhirnya ketemulah ini formulanya. Gitu. Dan saya nggak akan tahu apa-apa tanpa mereka berdua. Sama begitu juga kita. Oke. Berarti kalau salah satu nggak ada, amit-amit nih. Besok naik pesawat, traveling kemana gitu? Kalau gitu jangan naik pesawat. Kalau gitu jangan naik pesawat. Target kita seluruh Indonesia harus dikunjungin loh ya. Ya. Target kita seluruh Indonesia harus dikunjungi. Jadi makanya sekarang lagi ngejar-ngejar Koenso untuk naik pesawat. Oh, tapi gue ada satu tips, bukan tips sih, maksudnya ini kayak gue pernah satu flight gitu ya, satu trip, gue pergi sama bokap gue, sama anak gue cowok, ya kan? And kita satu flight, satu pesawat gitu. Kalau nggak salah mau ke kondangan saudara deh, kita pergi satu flight. Waktu kita boarding, bokap gue bilang gini, ini kalau di England, di UK, kita nggak boleh loh satu flight begini. Bisa. Iya, kita harus ada tiga cowok, Iya, satu garis keturunan tuh nggak boleh. Nggak boleh. Jadi entah Harus gua, sisain satu. iya harus satu harus misah atau pesawat. ya kalau bisa tiga-tiganya gitu kan. Yang gue bilang kenapa? Ya kalau misalnya ada apa-apa, amit-amit ya. Nggak sekeluarga. Iya sekeluarga, garis keturunannya putus tuh gitu. Dan kalian kayaknya nanti kalau pergi naik pesawat harus gitu Pak ya. 3 pesawat naiknya ya. Kayak brewer Coca-Cola ya, harus dipisahin gitu ya. Iya, jadi kalau misalnya satu misah flight nih ya, katakanlah nih pesawatnya dia jatuh kan. Makin nggak jadi nih pergi ini. Pesawatnya dia jatuh, kalian masih berdua. Berarti nggak lengkap lagi dong kalian. Nggak lengkap. Prediksi itu bertiga. Oh yang dua nggak dianggap, yang lain-lain belum dianggap. Iya. Ini core, kita bicara core sama dekor. Kita tuh ibaratnya kayak pre-build, Pak. Ada core, ada dekornya. Nggak, yang laku sekarang yang 2 core, nggak ada 3 core. Loh, 3 core nggak laku, Pak, mahal lagi. Anda mengaku ya, tetap dimulai dari 3 core dulu lagi. Oh nanti kalau udah satu jatuh naik pesawat, jadi 2 core laku gitu ya. Amit-amit. Dia kepikiran. Oke, udah. Gue pengen bahas soal jalan-jalan kalian nih. Ya oke, tadi udah sempat diintro sedikit, kalian bahkan belum kenal, masih ngintroduce diri kalian, kenalin ya diri sampai akhirnya ya mungkin ngenalin produk dan segala macam ya. Menurut kalian pasti kalian punya kriteria dong, penilaian dong ya. Kalau misalnya di Google, di Gojek gitu, GoFood, ada kan yang kalian bintang 5 ya kan? Ada yang bintang ya terserah lah kalian mau ngasih bintang berapa.
menurut kalian toko yang menurut kalian yang bisa 5 star itu yang kayak gimana? Di jalan kita nggak pilih itu Om Dupi. Enggak kriteria yang menurut lu Iya, ini iya. tokonya oke nih, yang menurut lu oke aja gitu. Oh, oke. Tapi kalau di ranking ada ya kan ada yang ini bintang 5 nih. Kayaknya kurangnya cuma dikit lah kalau bintang 5 itu. Mungkin cuma ya ukurannya mungkin toko terlalu kecil atau mungkin tokonya cuma panas gitu. Kalau Tapi- mau bicara bintang 5, bener-bener 5 ya, itu sih menurut gua harus perfect ya. Termasuk tampang. Hah? Good looking. Oh, fisik. Iya dong. Termasuk- Favoristanya nih maksudnya. Betul. Kalau yang dilihat nggak enak gitu, Ya, nggak bakal bintang 5. minus dikit lah. Tapi- Lu lihat aja di mana-mana bintang 5 kan pasti dia pilih yang paling the best. Ya LV masa pilih SPG-nya yang jelek kan nggak mungkin. Iya. Terus lu lihat hotel-hotel yang mahal itu, lu lihat ada nggak apa sih pelayan hotel? Iya. Dari pelayan hotelnya aja, Kalau reception kayaknya harus. resepsionis sampai Floorman. iya sampai nganterin minum apa pelayan kamarnya aja udah kepilih. Oh. Nggak ada, yang tua dikit aja nggak boleh. Apalagi pramugari pesawat juga sama. Ya XX1 juga sama kan. Nih. Semua Kalau tua itu bukan masalah fisik. Tua itu biasanya bayarannya lebih gede. Ya gua nggak tahu. Intinya dia harus semua perfect kalau kita bicara bintang 5. Gua rasa nemu nggak kita ya? Dikit deh, kayaknya ada deh. secara toko ada yang ganteng banget ya. Secara Maksudnya fisik tokonya nih. fisik toko. kita bilang fisik toko ada yang ganteng banget. Wah, keren nih, rapi. Mungkin karena baru. Terus secara barang juga secara display ada yang bagus banget gitu ya, tapi kurang di pelayanannya gitu misalnya. Pelayannya kurang gitu ya, favoritnya kurang. Jadi timpang, ada yang tokonya biasa aja, favoritnya top juga ada gitu. Ya, Oke, berarti bintang 5 kayaknya anggapnya belum ada nih. belum. Bintang 4 ya. Bintang 4 Bintang 4 banyak kayaknya. banyak. S3 untuk daerah ya. Dedi S3 Vape bagus. Raven, Vapehan, Cikini, ya kan? Itu baru bintang 4. Bintang Oh, gue tahu Rumah- favorit saya kurang ganteng soalnya kan. 4. Iya, biar masih- jadi bintang 5. Kita kan juga perhatiin kebersihan, kerapian, knowledge orangnya. Tapi kayaknya susah deh cari favorista yang gue nggak bilang ganteng ya, good looking, tapi Good looking punya aja. skill gitu. Setidaknya tuh charming gitu loh. Maksudnya murah senyum, diajak ngobrol enak. Humble, gitu. ramah. Iya, humble. Ya. Oh. Rapi, Emang ada yang nggak ramah? rapi penting juga. Kita pernah ya ke satu vape store. Kita pernah ke satu vape store, begitu masuk buka pintu, just, asem. Bau asem, bau asem, bau kecut gitu. Maksudnya apa? Bau badan. Kecut, Nggak tahu, ruangannya aja udah bau pengap asem. gitu loh. Pengap, bau. Lembab kali ya. Sofa hitam-hitam. Vaporista rambutnya panjang-panjang kucel kayak belum mandi berapa hari. Emang Baju belum udah mandi kan? robek-robek. Nah. Baju putih jadinya jadi kayak krem. Ya. Gue perhatiin berkali-kali ini krem apa putih ya? Ini cuci Putih di gading, sumur. putih gading. Soalnya Putih gading. Lampunya kuning juga ya. Masa kan? sebutnya kuning gading deh. Maksudnya putih gading. Putih gading ya? Putih gading. Broken white. Oh, ada yang kayak gitu ya? Oh, banyak. Oh, oke. Itu bintang 4. Nah, sekarang nih, yang bintang 1. Yang tadi gue bilang itu. Oh, itu bintang 1. Nih, raknya cuma 2 baris ya, 2 baris begitu, liquidnya jarang-jarang. Satu tipe ada 3 botol dijajar 3 gitu. Nah, Terus tapi kotor bukan gitu. masalah itu juga. Iya, bukan masalah. Kotor. Bukan Kotor. masalah itu juga. Kita datang dia lagi main Mobile game, Legend. itu langsung bintang 1. ya nih toko-toko kalau dikasih rating gitu ya, yang ya banyak orang yang nggak setuju sama rating karena itu bisa fabricated, ya oke? Tapi secara Dia setuju nggak personal- setuju begitu dia masukin ke Google, Hah? itu udah di rating sama customer coy. Iya sih. Kan mereka Iya, juga iya. kan nggak tahu kita siapa, kita datang ya kan. Hmm. Nah, kita ngomong, Hmm. say hi. Halo Om, cari apa? Iya, Oh, gitu? sampai dia ngelayanin kita tuh. Handphonenya lagi war nih. Gue liatin. Awas tuh. Lagi Lagi war, war. nanti nge-lag loh, ntar mati loh gue. Main aja dulu gue bilang nggak apa-apa, kita santai kok gitu. Ada yang kayak gitu. Nggak apa-apa Om, nggak apa-apa, tapi matanya kesini mulu. Akhirnya gue udah nggak konsen gitu. Ada yang kayak Ada. gitu. Oh, yang gitu-gitu bintang 1. Dan lu kan pernah ngocehin ya banyak favorista lah ya, yang
awalnya kayaknya gue tangkap waktu itu gimana nawarin produk gitu. Yang lu bilang, dan terjadi lagi. Iya. Lagunya selalu gitu kan. Template yang selalu sejuta Vape Store ya. Belakangnya Rak liquid liquid. atau bawahnya kartrit gitu Iya, kan. Kalau betul. bawahnya mod kayaknya nggak mungkin karena mod biasanya taruh bawah gitu kan. Ya, walaupun agak keras ya teguran Ivan itu, tapi saya tahu niatnya itu sebenarnya baik. Mungkin Tapi kayaknya udah jarang. Berarti udah baik semua. Kayaknya udah jarang. Pelan-pelan ada yang baper, menghilang. pelan-pelan ada yang nggak ngetek lagi. Iya, ada yang nggak ngetek, tapi ada juga yang kalau misalnya gua repost dengan lagu dan terjadi lagi itu dia respon. Iya. Nah, Om kenapa ada yang salah ya? Ya gue kasih tahu panjang lebar. Om kalau bisa begini gitu. Oh gitu ya, nanti kita coba tag ulang ya katanya gitu. Dia coba. Nah, nanti gue kasih lagi kekurangannya di mana sampai mereka bisa. Tapi tetap hal-hal seperti itu tuh seperti pertanyaan Cotton Bacon itu kenapa berubah rasa? Dia harus mengulang lagi. Kenapa ini V2 ini buat apa sama Prime ini buat apa? Dia harus mengulang lagi. Itu memang harus diulang-ulang terus, Pe. Sampai nggak ada kalimat jenuh sebenarnya itu. Ya kayak kurikulum sekolah kan, guru itu kalau ngajar di SMP mau di kelas 1 semester 1 caturulan lagi. Ketahuan banget anak jago. Kita banget. Ya semester 1 pasti pelajarannya itu, ya kan? Ya kurikulumnya berubah sedikit-sedikit nggak akan berubah banyak gitu kan. Yang ya sistem reproduksi ada di kelas 2 gitu kan. Yang pasti akan begitu gitu. Harus ngulang terus. Tapi penting loh Pe itu. Sampai tadi lu aja udah nggak ngulang. Oh enggak, tadi jadi gini, tadi malam abis kita bukber, ya kita meeting Redix. Kita mau jalanin nanti ke depannya. Kita akan open untuk toko-toko Vaporista ya. Gimana Jo, coba lo jelasin. Iya. Dia kalimatnya lebih enak. Jadi kita mau bikin materi pengajaran. Bukan pengajaran sih. Lebih sharing sih. Lebih ke sharing. Apa nih? Berarti Vaporista Enggak. 4.0. Enggak. Kan Kita nggak ngajarin coiling. Enggak. Ya memang enggak kan? Kita ngajarin. 4.0 kan bukan soal coiling. Ya oke lah. Vaporista point 1 udah jelas bisa coiling round wire pasang coil. Ini lebih ke internal toko-toko yang sudah membeli produk kita. Ya, kita akan memberikan pengajaran gratis. Mungkin di hotel kita akan buka hotel, mereka nginap atau mereka datang 1 hari di seminar kita gitu. Seminar 1 hari. Jadi mungkin di situ kita akan coba sharing, mungkin kendala mereka apa, kita coba cari solusinya buat mereka gitu loh. Tujuan gue ya tetap endingnya kan ada di retail. Retail itu kalau bisa mengeluarkan barang dengan baik, ya kita mau bikin apa aja di hulu, tetap hilirnya akan bagus gitu loh. Dan mereka bisa aplikasikan itu ke produk manapun. Ya. Bukannya dengan produk. Bukan hanya produk kita ya gitu ya. Nah, kenapa kalau nggak gitu kalian jadi agensi aja? Nggak usah. Latih Vaporista. Jangan jadi 100% hero. Oh gitu. Jangan. 100% hero. Jadi agak jahat dikit. Jahat sedikit. Oh, jahatnya gimana ini? Cuan dikit lah. Oh. Cuan itu jahat berarti ya. Ya, gua termasuk orang yang lama di industri ini ya. Akhirnya industri vape ini udah kayak bayi saya juga. Jadi saya bukan hanya karena ego, hanya untuk menjualan produk gua gitu loh. Gua juga pengen industri ini berkembang gitu. Kadang-kadang gua juga kesel lihat orang. Bahkan kita pergi ke beberapa tempat ya. Kita tanya, toko ini udah berapa lama? Dari 2014. Anjay. Gitu doang. Raknya cuma 2 baris, liquid SKU-nya nggak lebih dari 20. Ini dari toko 2014. Bagus dong. Kalau liquid SKU-nya nggak 20 mah. Berarti dia tahu apa yang dia jual gitu. Nggak cap-cip. Nggak gitu juga. Nggak. Ini konsepnya MK banget sama Mopi. Sakit hati. Nggak gitu loh. Lu pantesan begini aja. Ini lu yang salah apa industri yang salah gitu loh. Ini industri ini nggak berkembang gitu. Karena nggak seragam semua servisnya atau treatmentnya atau presentasinya. Mindsetnya, cara pengelolaannya. Jadi jualannya susah. Atau nggak ada orang Dia menyusahkan diri sendiri. Hah? Iya. Nah kalau buat dia udah cukup, ya udah, gue stok segini aja, gue mampunya beli segini, ya udah. Loh, kan setiap kali jualan tuh ada keuntungan, Pe. Dari keuntungan itulah kita bisa mengembangkan modal kita.
Ya siapa tahu dia jualan 20 SKU liquid, tapi itu muter semua, gak ada yang dead stock. Kayak gini, model yang kayak gini bisa perjuangin industri kita nggak? Ya. Dan biasanya Paling nggak buat dia aman, dia settle, ya Iya. sudah. Dia sekarang aman. Nyatanya dia. Berarti dia nggak memikirkan, nggak bantu memikirkan. Dia ngakunya orang lama. Kita sekarang kita lagi perjuangin industri kita loh. Lu orang lama loh. Lu bukan orang baru, Cuk. Berarti dia harus jual semua liquid. Gitu. Gua nggak bilang dia menjual semua liquid. Gua mau dia itu mengerti wilayah dia, daerah dia. Ya, kembangin industri ini, ya. Berpikir lebih luas, bisa mengedukasi, bisa mengajak, memvaperskan orang. Dan yang kayak gitu biasanya belum ada kompetitor sebelahnya. Comfort zone. Ya, betul. Jadi dia aman aja. Ya udahlah, gue gini aja cukup, gitu kan? Ya, Ya udah, akhirnya cukup. tempat dia, sial-sialnya tempat dia, yang vape store cuman dia doang, ya kampung itu atau desa itu atau daerah itu, ya vapersnya akan sama seperti itu tipenya. Oh, yang gitu-gitu doang. Stagnan. Oh. Berarti ada bagusnya kalau toko-toko yang punya SKU banyak gitu. Ya, kita bukan kasana rasa gitu. Kita bukan berbicara lu harus stok banyak. Tapi kan kita harus bisa mengembangkan vapers. Kita ya apa yang diperlukan ya cukup banyak. Spesifiknya seperti apa kita nggak tahu. Tapi nggak gitu amat juga kali gitu loh maksud gua. Lu mah cari posisi aman itu namanya lu cari cuan doang. Tapi kan itu dari kriteria yang lu tetapkan gitu, dan kriteria tiap orang kayaknya beda-beda gitu. Mungkin di antara kalian bertiga aja kriterianya nggak sama gitu. Karena itulah kita harus sharing. Kita nggak bilang dia bodoh atau apa, enggak. Kita datang, kita ngobrol. Tujuan kamu buka toko vape apa? Kita tanya. Mau nggak kamu lebih dari ini? Dan 100% semua orang pasti bilang mau. Tapi kalau mau kok lu begini? Kecuali dia bilang nggak mau ya, yang tadi lu bilang, oh cukup dengan begitu. Mungkin gua akan stop di situ. Kita nggak usah banyak ngomong gitu loh. Mungkin kita ngomong kopi atau apa. Tapi sekali kita tanya, saya mau lebih dari ini. Ya udah. MLM banget nih. Ya kita pengen teman-teman kita sukses lah. Apalagi kita dengar dia yang dari 2014, seumuran loh sama gua. Ibaratnya kan. 2015 itu, Om cukup Om dengan begini. Tokonya ya kita nggak berani ngomong kasar, nggak merendahkan atau apa. Om nggak ada rencana pindah ke depan, Om nggak ada rencana renov nih, saya mau brandingin mau nggak atau apa dan lain sebagainya. Mau, dan mereka semua senang sebenarnya. Oke. Nah, tapi entah ada apa yang di pikiran mereka sehingga mereka begini aja. Mungkin ada rasa bukan fighter gitu loh, bukan fighter. Nah, jadi tujuan kita selain jualan, gua juga pengen industri ini berkembang. Gitu. Nah, jadi kita sharing. Ayo dong, kalau industri kita berkembang, pemasukan untuk pemerintah, untuk cukai, penjualan lebih besar, kan kita lebih. Oke. Buat kalian juga lebih besar. Iya, gua lihat big picture-nya, Pe. Gua lihat big picture-nya. Gua nggak pikir gua hari ini mau jual ini 100 atau 100.000 piece percuma. Kenapa pandai ya? Oh ya. Itu lu katain binatang lo di podcast sebelah. Kita punya juga binatang kan. Jadi binatang gua sekarang udah nggak berpikir hari ini gua mau jual ini berapa banyak. Gua berpikir gimana gua bisa bermain panjang. Penyakitnya ada di mana? Ternyata ada di sini. Ya kita bantu, kita turun. Di Panda maksudnya? Ya di Panda. Di sininya nunjuk itu. Sepertinya mereka sangat berhati-hati, saudara-saudara. Tenang, ini tapping. Gue makan aja lah. Ya kita harus kasih mimpi yang besar lah buat mereka. Supaya bisa besar, mimpinya harus besar. Oke, terus lu tawarin solusi. Terus so far it's work? Ya. Sangat. Oh ya? Kita juga kaget ternyata orang tuh cuma butuh mimpi ya. Mimpi yang lebih besar, semangat yang kita bisa support, apa yang kita bisa support ya. Ternyata itu doang. Bahkan sampai kemarin terakhir di Purwakarta sampai ada yang komentar di postingan gua, "Terima kasih Om Ivan udah merangkul kita semua." Nah, itu buat gua tuh kayak wah. Iya, kita ngerangkul, kita bahkan mungkin cuman ngajak makan doang, cuman ngobrol ya karena gue sempat bilang di Purwakarta tuh, gue bilang, "Om, besok tuh kita makan loh. Saya nggak jualan di sana ya," saya bilang. "Kita cuma makan, tolong kita kumpul-kumpul ya."
dan itu kita kaget dari grup dari brand sebelah yang bikin event ternyata kecil ya, acaranya yang datang dikit, ternyata di acara kita yang datang rame banget dan itu owner semua gitu loh. Dan itu di luar ekspektasi gue sempat jiper tuh tadinya tuh, wah ada yang datang nggak ya? Oh ternyata datang loh. Mereka sampai tutup toko ya Jo ya. Ada 3 atau 5 toko tuh tutup toko. Mereka buat datang tuh harus tutup toko. Iya. Karena memang ada yang beberapa dari mereka belum punya favorista. Iya. Oh, one man show. One man show. Ya, Iya. dan di situ ya kita sharing, kasih tahu dia, lu nggak bisa gitu kerjanya, nggak bisa gini, harus begini, harus begini. Kita bagi tuh, Henzo punya bagian sebelah sana, gue bagian sebelah sini, si Jo bagian sebelah situ. Kita Oke, pisah. workshop gitu ya. Workshop. Ada mentor Iya. sendiri. Masing-masing kita Oke. pisah. Baru nanti kita kumpulin, kita ajak ngobrol bareng, makan, buka puasa bersama. Udah selesai. Udah. Oh, pantes ya banyak kota-kota yang pengen didatengin kalian ya. Kayak lu udah kayak Ida Dayak tau gak sih? Apa ya? Ya kita bukan sekedar jualan lah intinya. Jualan cuma 40%. 60%-nya gue lebih pengen melihat industri ini berkembang gitu. Teman-teman jadi semangat jualannya ada. Terus sekarang closed system, disposable, makin ya itu yang mereka khawatirkan kan. Dan kita membantu mereka untuk upselling, bagaimana caranya menjual produk. Disposable. Oh, bukan yang dispo maksudnya. Nih. Lah kan baru ngomongin dispo. Nih, gua cuma bilang begini doang. Gue bilang, Om, kalau saya mau jualan, saya nggak ke kalian Om. Oh ya? Saya mungkin jualannya ke distri. Distri Oke. sekali ngambil ribuan Om. Ya, repeatnya juga ribuan. Minimal 500 lah. Kalau saya ke toko, saya habis biaya banyak satu. Kedua, waktu ya kan. Paling ngambil berapa? Paling banyak 10, 20, 30 mungkin ya. Gue bilang. Ya di sini kita mau sama-sama investasi waktu, investasi semuanya, pengetahuan, solusi dan sebagainya supaya kita bisa maju bareng-bareng. Aku bilang. Oh, Tujuan bukannya lu datang ke toko karena distri nggak ada yang ngambil, bukan gitu? Oh enggak dong, distri kan udah lengkap semua tuh. Mereka tanya bisa ambil di distri mana? Bisa di distri sana sini bisa. Gue bilang ambil aja, terserah. Mau di kita juga boleh, terserah bebas. Gue bilang. Cuman kalau tujuan saya datang ke sini untuk jualan itu salah Om, saya bilang. Tapi kalau kebetulan Om mau ambil sama saya, kita ada bawa barang untuk backup. Takutnya Om pengen ambil dulu di kita, nanti baru ambil di distri. Terserah, gue bilang. Itu bebas, gue bilang. Toh distri ngambil sama kita juga bagus, ya kan? Kalian mau ambil sama kita juga sama aja, gue bilang gitu. Di situ pemahaman itu dulu tuh yang harus kita tanamin ke mereka bahwa saya nggak jualan ke kalian, gitu. Tapi saya butuh eksistensi produk saya di kalian di saat kita datang, gue bilang gitu. Supaya apa? Apa yang kita beri visibility juga. Visibility, apa yang kita kasih solusi yang kita berikan itu bisa terrealisasi dengan produk kita. Ya dong. Gua nggak munafik juga. Ngapain gua kerjain memberikan solusi tapi buat produk orang doang. Mereka nggak peduli kok sama brand mereka. Apa yang mereka peduli? Mereka cuma broadcast. Broadcast selesai, udah selesai, udah itu udah. Nggak kunjungan pun enggak. Mau pengen tahu mereka masalahnya apa juga enggak. Oh, ya kan? Contohnya broadcast doang tuh Monday kemarin itu tuh. Oh, cuma broadcast doang. Broadcast, ya, Oh, broadcast. ya mereka harus banyak belajar. Sama sih. itulah bagi-bagi THR. Ya semua orang juga butuh duit THR. Tapi yang kita berikan ini bukan hanya satu kali gebuk THR. Tapi yang kita bikin adalah bagaimana uang THR ini bisa berputar terus sampai bertahun-tahun dan bahkan SKU mereka bisa banyak, bisa punya modal yang lebih dari produk yang punya kita gitu loh. Oh nih ngomong-ngomong lagi bahas THR nih. Gue mendengar ya curhatan lah beberapa brand distri juga gitu. Gue nanyanya Jo aja nih. Iya. Bebek in- patok. Udah tahu arahnya berarti ya. Gimana invoice lancar ke invoice? Kurang lancar. Tapi Karena tapi kita mengerti. karena kan gue waktu itu bacain di polanya nih waktu ada yang curhat sama gue bilang gini Om, Ci, Tante segala macam lah ya, gue beberapa kali ngomong gitu kan. Karena emang intinya sama gitu topiknya. 2 lebaran yang lalu, 3 lebaran yang lalu bahkan. Tahun maksudnya. Itu kan lagi pandemi. Betul. Dan di 2020 orang nggak boleh mudik. 2021 nggak boleh mudik. 2022 nggak dilarang tapi nggak banyak yang mudik gitu. Karena mungkin ya ekonominya belum balik dan segala macam gitu. Ya udah ada yang mudik tapi nggak kayak tahun ini lah. Kalau tahun ini kan kayak emang, oh sekarang gue bisa pulang. Setelah 3 tahun gue nggak pulang, gitu kan.
ya apapun yang terjadi mereka mesti balik gitu. Ya kan? Otomatis THR itu sangat diharapkan kan tentunya. Yang kayaknya secara cash flow dan segala macam, kalau ngelihat toko-toko yang ada dead stock dan segala macam, ya mereka dapat cash flow-nya dari barang yang baru masuk yang bisa jadi duit gitu. Barang yang udah mati, gua nggak yakin bisa jadi duit cepet tuh, ya kan? Ujung-ujungnya ya itu tagihan pada ngaret gitu. Kita kan? sudah antisipasi ini Om Dupe. Oke. Kita udah antisipasi ini dan kemarin per tanggal 15 bagian penagihan saya suruh stop semua penagihan. Jadi nggak nagih? Enggak. Malah nggak nagih? Saya nggak bolehin nagih sampai tanggal 28. Oh malah nagihnya nanti? Iya. Kita antisipasin dan menghargai teman-teman saudara kita yang mau melakukan Oke. hari raya. Jadi kita biarkan. Oke. Jadi nanti dulu setelah tanggal 28 THR-nya dikuras dulu ya buat lebaran, nanti habis lebaran silakan tidak kalian pakai. ada duit buat bayar tagihan gitu. Enggak lah. Kita teman-teman juga setelah ini juga mengerti, oh ternyata masih ada loh brand yang mau peduli gitu loh. Brand lain kan udah babi buta, udah tanggal segini mungkin satu hari bisa 5 kali. Om tolong dibantu, Om tolong dibantu. Dari siang jam 12, jam 2, jam 3, jam 5, jam 7, pengalaman jam 8. pribadi ya? Iya gitu ya kan. Kita udah antisipasi ini sih Om Dupe. Jadi kemarin per tanggal 16 itu saya sudah minta bagian penagihan kita untuk stop nagih. Oke, Kalau tagihan mereka, nanti. iya. Tanggal 28. Emang liburnya sampai kapan nih sekarang? Kita sih kalau penerimaan penjualan ya bisa kapan aja ya, tapi maksudnya untuk follow up mereka untuk menagih lagi nanti di tanggal 28 aja. Oh oke. Ngomong-ngomong yang libur cuti bersamanya harusnya sampai kapan ya? Kita sih masuk tanggal 28 ya. 28. Oh, Ya. oke, 28. Oke. Ya udah, semoga aja tagihannya nanti lancar. Amin. Ada lawyer kok di belakang. Wah, sedap. Tapi kalian nggak pengen bikin exposure keluar toko-toko gitu, maksudnya di luar industri ini gitu? Kan kayaknya ini masih di inner lingkup vape gitu. Ya di dalam vape aja belum beres semua kok. Iya. Banyak banget Masih ini. banyak Oh, masih di dalam dulu. Iya. PR-nya tuh masih banyak banget. Karena ada brand-brand lain yang kayaknya, oh gua harus cari vapers baru nih gitu kan. Nggak apa-apa, mereka yang cari, kita yang cebokin. Nggak apa-apa. Itu kan bagi tugas, Pe, ya kan. Mungkin mereka lebih punya kapital atau lebih punya solusi untuk bagian sana ya. Kita kerjaan yang ada aja. Oke. Dan contohnya nih hampers nih, hampers. Kemarin kan ditanya kan, Oh ini hampers ya? mau bikin hampers nggak Redix? Ini bukan hampers Redix loh, ini dari Oke. Myjuice. Dari Oke. Myjuice. Redix mau bikin hampers nggak? Kalau ada vendor yang bisa mengirim ke seluruh Indonesia, saya baru mau. Tapi kalau cuma Pulau Jawa, saya mendingan nggak usah. Kasihan teman-teman yang lain ya. Betul. Gila, support kita di luar daerah tuh mereka tuh luar biasa loh. Kita aja belum datang ke tempat mereka loh. Nah, masa kita yang gini kita nggak kasih kan? Masa lu nggak mau datang, Hen? Udah naik pesawat lah. Iya. Jadi ya. Udah lah naik pesawat lah. Ada teknologi hologram nggak sih? Pintu Doraemon ya. Nah, sama kita. Kenapa nggak yang kalian kerjain ini dilakuin lewat apa ya? Virtual gitu, maksudnya digital gitu. Nggak konsep, nggak Nggak fokus. bisa. Nggak bisa. Touchingnya. Wah, nggak bisa. Nggak bisa. Beda. Bahkan ke tim marketing pun ya, gue sampai bilang sama Jo sama Henzo, gue bilang nanti coachingnya gue untuk tim marketing itu mereka harus kita inapin di sini Jakarta, kita ongkosin semua tim marketing kita di seluruh Indonesia datang ke Jakarta, nginap 1 malam, gue kasih hotel, mereka kita meetingin di sini. Jadi yang kemarin baru ngelamar pun mereka harus datang ke sini dulu Om Dupe. Iya, mereka ngelamar kerja loh. Baru bicara ngelamar kerja nih, belum coaching nih. Datang dulu ke Jakarta, kita inapin, kita kasih ongkos bolak-balik biar mereka bisa. Itu belum keterima tuh? Belum tentu. Oke. Tapi dia datang kita udah biayain. Kita seserius itu maksudnya gitu loh. Untuk industri ini kenapa sih kita mau serius ya? Kita juga mau naruh orang yang serius di tiap kota biar mereka juga bisa menservis toko-toko ini dengan baik. Walaupun mungkin awalnya mungkin nggak mulus, mungkin kayak Purwakarta mungkin ya. Katanya rame tadi. Iya kita bicara nih. Kita punya marketing baru dari Purwakarta. Bukan hanya Purwakarta sih, banyak sih. Banyak iya. Anggap kita contohnya Contoh. Purwakarta nih. Tak datang ke Jakarta. Training dong. Gua training. Harus begini. Caranya begini. Udah pengenalan produk. Cara menjualnya. Solusinya harus kayak gimana. Toko tuh harus kayak gimana. Berangkat dia. Setelah dia berangkat. Dia terjun ke lapangan. Dia akan menemukan permasalahannya dia sendiri. Di tiap toko. Wah ternyata susah om. Begini om. Begitu om.
yang order mungkin Nah, tadi katanya rame. belum. Nah, Oh, ini kejadiannya sebelum. Nah, gue selalu kasih trial dulu. Kasih oke. trial. Nah, udah selesai dari situ. Kita trial mungkin 1 bulan atau berapa minggu, baru kita datang. Nah, kita datang, kita bimbing langsung di lapangan. Kita seserius itu Om Dupe. Berarti Jadi- ada yang bukain lu jalan dong. Enggak Nah, dong. itu udah ada apa marketing lu yang kesana. Maksudnya tuh ketok pintu ke tiap mereka. Hmm. Ya kita butuh marketing yang memang mereka punya database dulu. Harus. Itu kita nggak pungkiri. Hmm. Biar mereka nggak setengah jalan. Enggak dari nol banget enggak juga. Nah mereka harus datang membawa jati diri bahwa gue di Redix sekarang gitu loh. Nah cuman kan pola cara jualannya mungkin belum bagus ya kan. Nah akhirnya kita datengin, kita bimbing, kita bawa nih. Gue praktekin ya, caranya begini. Cara kita ketemu orang tuh begini. Cara kita nyapa tuh begini. Cara kita ngomongin solusi tuh begini. Hasilnya pas closing, nah dia kaget. Ya mungkin tadinya cuman closing ngegolin mungkin 8 botol, akhirnya bisa 60 botol. Dan itu rata Semua toko maksudnya. semua. Oh. Semua yang kita datangin. Nah dari situ dia baru tahu, oh ternyata gue salahnya di mana gitu loh. Nah gue akan perbaiki. Nah jadi seserius itu kita turun sampai ke manajemen kita tuh yang bagian bawah tuh harus kayak gitu loh. Nah makanya kedepannya mulai bulan Mei kita udah mulai bikin coaching tiap bulan. Seluruh Indonesia harus balik ke Jakarta, kita ongkosin. Mereka harus training di sini. Dan mereka reporting, datang langsung ketemu gua, Enzo, Jo. Nah, terus kita trainingin lagi gitu. Setiap bulan harus rutin. Gue udah kasih tahu. Ya cara kita begitu sih. Wih, boleh juga. Ya walaupun kita kecil, kita dikit, tapi lebih efektif gitu loh. Daripada dikit-dikit kita cuma punya duit. Udah lu cari supervisor, cari manajer, cari bagian yang jago banget di bidang itu. Suruh dia training. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu jadi. Belum tentu. Belum tentu Banyak. closing. Iya benar. Belum tentu repeat order. Iya, yang kita ajarin ke tim kita ya rasa memiliki Redix-nya yang harus kita benar-benar tanamkan sih. Betul. Oke, siapa sih yang nggak tahu bebek ya kan? Semua tahu bebek. Sekarang akhirnya semua sudah tahu bebek. Sekarang Pe, benar. Ya kan dia ada bebek matok-matok gitu. Oke, nggak kerasa udah sejam ya guys. Udah sejam nih. Ya tadi kan timernya gue lupa nyalain berapa menit gue lupa persisnya, tapi udah sejam harusnya. Ya? Nggak boleh lanjut. Ya? Udah lah. Lain kali. Lu mau sampein apa nih? Mau tambahin? Enggak. Seru Apa aja gitu, ini, seru kayak gini. Next kemana? Mungkin Jawa Barat dulu sih. Sukabumi kan. Oh, Sukabumi. Wah, kalian cari-cari apa di Sukabumi? Sukabumi, Sukabumi, Cianjur. Oh, berarti Jawa Barat agak ke sana. Iya. Ya. Iya. Gua tunggu kalau keluar pulau aja deh. Kalimantan. Ikut ya? Enggak, gue ada dua yang ada. Gue mau ikut beneran. Tapi cuma dua yang gue pengen. Ya, Bali jelas. Yang dua Makassar. Iya. Bali Makassar ya. Iya. Kenapa Pe? Kenapa? Itu Kenapa memperingati Bali? Indonesia Raya di Oh, kalau Bali? sambil liburan. Oh, gitu. Gue kan baru ke Bali kemarin hotnas ya. Oke. Tapi dua itu gue pengen pergi. Kalau yang lain gue lebih pengen yang gue belum pernah pergi gitu. Samarinda nggak mau? Samarinda gue udah pernah. Oh, kan Tapi boleh. lagi Samarinda- rame tuh .io. Iya, tuh. ada komunitas ini juga. Iya. Yang gue belum pernah itu Pontianak, gue belum pernah. Banjarmasin. gua Pontianak. belum pernah. Pulang kampung. Itu nganterin lu mudik namanya. Ya. Sekalian. Boleh. Pontianak gue belum pernah. Pontianak Kalimantan seru, gue Pak. baru pernah itu Balikpapan sama Samarinda. Habis Sukabumi kayaknya 1 bulan kemudian Pontianak. Pontianak lagi. Karena gua Cengbeng. bukan bokap gua pas ulang tahun. Oh. Lu berani naik pesawat ke Pontianak doang? Iya. Itu benar. Oh gitu. Sebenarnya nggak berani. Cuman Ya, lu naik nggak bisa pesawat sama ngelak. gue deh. Sama- Triggernya bisa bokap. Lu pergi sama gue deh. Habis itu lu nggak takut lagi naik pesawat. Pasti deh, kayak Dekai. Namanya mati mah takut aja Pe. Emang ada lu bisa ngajarin cara mati yang halus? Nggak Itu gitu. kalau di pesawat nggak berasa matinya. Iya. Sebelum mati udah pingsan. Tapi itu katanya kan. Itu katanya kan udah coba lu. Oke, thank you Ivan, thank you Joe, thank you Lord. Oke. Sama-sama. Ya ini banyak masukan juga ya buat toko-toko. Terutama tadi toko yang kena bintang 1 tadi ya. Yang baru masuk bawa apa? Bawa asem.
Jangan sampai sih gue kesana sih ya. Kalau gue kesana sih bisa gue story auto di tempat itu. Weh, ini toko lu kok. Ya. Saya sampai duduk aja nggak berani loh. Oh ya? Takut itu ya? Ada apa? Tungau-tungau. Oke, khusus Radik dan kita juga ucapin ya, minal aidin ya Minal sekalian. aidin. Minal buat aidin. Early ya. Mohon maaf lahir batin kalau selama ini di Unboxing Podcast dari tim juga ada kesalahan, mohon dimaafkan ya. Ya. Udah. Oh, kalian Sudah. nggak mau bilang juga? Oh ya udah, Ya. serah. Minal aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir dan batin dari Redix ya. Oke, thank you guys. Kita ketemu lagi di unboxing berikutnya. Bye bye. Bye.